Dan Maharani tertawa melengking sangat mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih telah mampir di Tongkrongan Horor. Jadi selama kalian di tongkrongan ini, gua akan selalu menemani dan menceritakan kisah-kisah horor kepada kalian. Dan hari ini, gua akan menceritakan kisah hidup bersama arwah, di mana dikisahkan ada sebuah keluarga yang telah lama kehilangan anaknya. Bahkan keluarga itu sudah menganggap bahwa anaknya itu sudah mati. Tapi entah dari mana, anak yang telah lama hilang itu tiba-tiba muncul dan menjalani kehidupan dengan keluarganya itu. Gimana ceritanya? Langsung aja, ini dia. Kisah ini diawali dengan datangnya kembali Maharani. Maharani ini adalah anak tunggal dari ibu yang bernama Siti dan ayahnya bernama Mas Said. Maharani ini tidak ada kabar sama sekali. Maharani pergi tanpa meninggalkan satu patah kata pun. Warga sudah mencari di berbagai pelosok, namun sayang, Maharani tidak ketemu. Tok tok tok, pintu rumah Bu Siti diketuk dari luar. Ketika Ibu Siti keluar, terlihatlah seorang wanita yang berdiri dengan pakaian kotor dan lesu. Ya, itu adalah Maharani. "Maharani anakku," ucap Ibu Siti sambil berteriak. "Pak, anak kita pulang, Pak," ucap ibunya senang. "Maharani anakku, sayang, kamu kemana saja, nak?" ucap Pak Mas Said. Maharani hanya terdiam. Dia berkata, "Aku hanya bekerja." Mereka langsung memeluk Maharani. Tanpa pikir panjang, mereka langsung membawa masuk Maharani ke dalam rumah. Di dalam rumah itu, ada adik Maharani bernama Suci, dan suami Maharani bernama Buwono. Suaminya ini selalu menunggu Maharani pulang. Dia tak menyangka Maharani akan meninggalkannya. Maharani sebelum pergi, dia menuliskan surat untuk suaminya yang berisi, "Aku akan bekerja, Mas, tolong ceraikan aku." Bagai disambar petir, Buwono langsung lesu. Buwono adalah pekerja bangunan, teman-teman. Mungkin saja Maharani minder dan malu bila mempunyai suami seperti Buwono. Bagai diberi kejutan, Maharani datang dan ada di depan mereka semua. Sayang," ucap Buwono kaget. "Lihat, Maharani sudah pulang," ucap Bapak Mas Said. Semua tak percaya, teman-teman. Bahkan saat Maharani pulang, Buwono hanya berkata, "Bukannya kamu sudah..." "Sudah apa, Mas?" "Mati," sahut Maharani. Buwono hanya menggelengkan kepala, pertanda dia tidak percaya. Suci adiknya pun sangat tidak percaya, teman-teman, bahwa kakaknya itu akan pulang. "Mbak pulang?" Maharani hanya diam, tak membalas adiknya itu. Ibu bapak mereka mempersilahkan Maharani untuk makan. "Ayo sayang, dimakan." "Tidak, Bu, aku sudah kenyang." "Coba jelaskan sayang, kamu kemana saja, nak? Kami semua rindu." Saat bicara seperti itu, tiba-tiba Buwono membuang ludah. "Cuh, kau pulang hanya untuk memperlihatkan kekayaanmu setelah bekerja, kan Maharani?" ucap Buwono marah. Semua terdiam. Suci adiknya Maharani pun hanya menatap kosong. Dia tak percaya sang kakak pulang. Tapi di sisi lain, Suci tidak suka kepada kakaknya ini. Banyak ngatur, bawel, dan juga sering cari perhatian orang tua mereka. "Maharani, yuk ganti baju dulu sayang." Maharani hanya mengangguk. Tiba-tiba saat Buwono menatap Maharani, matanya keluar. Bibirnya itu sobek sampai ke pipi, teman-teman. "Ah!" Buwono terpencet dari kursi. Semua memandang Buwono. "Kenapa kamu, no?" ucap Bapak Mas Said. Tidak, Pak," ucap Buwono gugup. Buwono mungkin sedang melamun hingga melihat Maharani seperti itu. Buwono dan Suci langsung bergegas pergi menuju kamar mereka.
Tiba-tiba Maharani datang. "Kok kalian sekamar sih?" "Tidak kok, kami hanya sedang mengobrol saja." Seketika itu Suci langsung turun dari ranjang kakaknya. Suci bergegas pergi keluar dan meninggalkan Maharani bersama Buwono. "Sayang, kau dari mana saja? Kau meninggalkanku karena apa?" "Aku pulang karena ada sesuatu yang harus aku selesaikan, Mas." "Maksudmu kau ingin bercerai dariku?" "Bukan." "Lantas apa?" Maharani hanya diam. Mereka pun hanya terdiam, dan tak terasa mereka tertidur lelap. Pagi hari pun tiba. Seperti biasa, Mbah Bungkuk datang untuk menyetorkan hasil panennya kepada Bapak Mas Said. Pak Mas Said ini adalah bandar sayur-sayuran di desa itu. Seketika, Mbah Bungkuk melihat Maharani dan berkata, "Kamu harus pulang, jangan di sini," ucap Mbah Bungkuk. Orang tua mereka hanya tertawa. "Maharani baru saja pulang, Mbah. Masa harus pergi lagi?" Mbah Bungkuk tidak menjawab. Dia langsung pergi dan berpamitan pulang. Hujan akhir-akhir ini sangat deras dan tidak kunjung berhenti. "Kok hujan gak berhenti-henti sih, Bu? Sudah dari kemarin hujan terus," ucap Pak Mas Said. "Iya, Pak, kita susah untuk ketemu orang bahwa Maharani sudah pulang." Ibu dan Bapak Maharani pergi menggunakan payung menuju pasar. Saat tiba di pasar, warga keheranan. "Bu, kenapa pakai payung? Emangnya hujan?" Bu Siti hanya bilang, "Iya, hujan dari kemarin loh." Warga semua tertawa menganggap bahwa Bu Siti ini gangguan jiwa. "Hahaha, dari kemarin juga cuaca cerah, Bu." Bu Siti dan Mas Said hanya diam. Mereka semua mungkin sedang mengerjainya. Siang hari pun tiba. Di rumah, Suci dan Buwono sedang bermesraan. "Mas, aku cemburu loh melihat kamu sama Mbak Rani." Dia bergelayun mesra di pangkuan Buwono. "Tenanglah, ini hanya sebentar kok." Lalu mereka berjumpa mesra tanpa mereka sadari. Maharani berdiri di depan mereka. "Sedang apa kalian?" "Ah, Mbak masuk lewat mana?" "Gak usah banyak omong, manusia sialan." Seketika itu Maharani langsung menampar adiknya itu. "Sayang, bisa aku jelaskan?" "Dan kau, bajingan, kau tak tahu malu." Seketika tubuh mereka berdua dihempaskan ke dinding. Rambut-rambut mereka dijambak oleh Maharani. Wajah mereka digaruk-garuk pada tembok. Dan wajah mereka berdua hancur berantakan. "Rasakan pembalasanku." Tiba-tiba, Suci terbangun dari tidurnya. Ternyata ini hanyalah sebuah mimpi. Nafas Suci tidak teratur. Dia berkomat-kamit membacakan mantra agar selamat dari mara bahaya. "Syukurlah aku hanya bermimpi," ucap Suci lega. Seketika terdengar dari luar. Seseorang berteriak sambil berbicara, "Akan aku jadikan nyata mimpimu itu." "Hah? Siapa dia?" Seketika ada yang menepuknya dari belakang. Saat dia menengok ke belakang, astaga, Mbak Maharani. Kaget tahu. Maharani mengejutkannya. "Aku sudah berbicara padamu bahwa aku bukanlah kakakmu Suci." "Mbak bilang apa? Maksudnya apa sih?" "Kau hanya harus banyak-banyakin sadar diri teh. Aku ini anak tunggal." Ketika Maharani berkata seperti itu, tiba-tiba brok, pintu kamar Suci didorong sangat keras. "Apa-apaan kau Maharani? Kau pulang hanya membuat onar saja. Dia ini adikmu," ucap Buwono marah. "Mana buktinya kalau dia adikku?" Buwono langsung menarik Suci dan membawanya pergi. "Dasar wanita pembuat onar, kau ingin bercerai dariku, silahkan saja." Maharani hanya terdiam, merenungkan apa yang harus ia lakukan nanti. Maharani berjalan menuju ruang tamu. Di sana banyak sekali foto-foto Maharani waktu kecil, bersama ibu dan ayahnya. Maharani menangis sambil berkata, "Ingin aku kembali lagi ke sana."
Ingin aku bersama kalian lagi menghabiskan waktu. Ingin aku membahagiakan kalian, ibu, ayah. Aku tidak kuat. Aku tidak kuasa jikalau nanti kalian tahu tentang diriku sebenarnya. Ketika kalian menemukan Suci di tengah jalan, aku sangat senang. Simpati kalian terhadap Suci memang patut dianjungi jempol. Mau tak mau harus kuterima dia. Dan terpaksa aku bergelar menjadi kakak. Siapa yang mau menjadi kakak wanita itu? Maharani terjatuh ke lantai. Air matanya bercucuran. Sampai-sampai Maharani tertidur. Sang ibu dan ayah datang. Melihat Maharani, teringat gadis kecilnya itu sewaktu kecil. Maharani suka tidur di lantai tanpa alas. Sang ayah menggendong Maharani. Gadis kecilku yang cantik, kami berdua mencintaimu. Buwono dan Suci pergi ke sebuah kebun. Mas, si Rani itu apaan sih? Ucap Suci kesal. Dia gak mau banget menerima aku sebagai adik angkatnya dan hanya ingin bergelar sebagai anak tunggal. Aku harus drama apa lagi mas di depan Rani agar aku ini diterima oleh Rani? Memang kau ini hanya adik angkat. Kemudian Buwono menjawab, memang kau ini hanya adik angkat dan tidak akan selamanya Bu Siti dan Pak Mas Said menerimamu. Kan Maharani sudah pulang, kau tidak boleh merebut posisinya. Suci sangat kesal, dia tak terima atas perlakuan kakaknya itu. Dia akan melabrak kakaknya itu dan membuat perhitungan. Di rumah, ayah ibu Maharani tertidur di sebelah kanan dan kiri Maharani. Ibu, ayah? Rani kaget karena ayah dan ibunya tidur di sebelahnya. Sayang, ibu sudah bangun. Ayah dan ibunya menggelidikinya. Ibu, ayah, geli bu. Mereka semua tertawa. Aku ini sudah besar bu, bukan anak kecil lagi. Suci dan Buwono langsung bergegas mendobrak pintu kamar Maharani. Dasar kau wanita sialan, tak tahu diri. Wanita? Seketika tanpa sadar, Bu Siti dan Pak Mas Said ada di sana. Suci menghentikan perkataannya. Bicara apa kau sangat lantang? Ucap Pak Mas Said. Tidak ya, maksudku bukan pada Mbak Maharani. Kau tak tahu dirimu siapa. Kau harus sopan kepada Maharani. Dia anakku, ucap Bu Siti dengan nada marah. Seketika Suci terdiam dan pergi. Dia sangat kesal. Si Maharani ngapain pulang sih? Kalau gini kapan aku bisa dapat warisan atau hartanya Pak Mas Said? Tiba-tiba Maharani datang menampar Suci. Bicara apa kau ini? Kau ingin mendapatkan warisan dari ayah ibuku. Kau ini siapa? Mbak, bukan gitu mbak maksudnya. Tiba-tiba Suci dicekik oleh Maharani. Dia juga mencengkram tangan Suci. Wanita sepertimu tak pantas hidup. Tolong. Suci dihempaskan ke dinding kamarnya itu. Seketika, Suci tidak sadarkan diri dan Maharani langsung keluar dari kamarnya. Tiba-tiba, Buwono datang. Maharani, kau dari mana? Aku lihat Suci, dia lagi tidur. Ketika Suci terbangun, dia melihat Buwono ada di sampingnya. Suci langsung memeluk Buwono dan berkata, Mas, aku dicekin Mbak Rani mas. Dia menghempaskanku ke dinding. Lihat ini mas, ada bekasnya. Buwono hanya diam sambil berkata, kau mimpi ya? Jelas-jelas kau sedang tidur di ranjang. Suci langsung mengecek semua tubuhnya. Benar saja teman-teman, dia tidak apa-apa. Beneran mas, Mbak Rani itu sangat jahat. Aku melihat Mbak Rani berjalan menembus dinding. Kau ini ngelantur ya? Mana mungkin Rani kayak setan? Buwono hanya tertawa. Buwono langsung pergi lagi untuk bekerja. Suci langsung bergegas ke dapur untuk makan. Ketika dia ingin pergi ke dapur, tiba-tiba, Mbak makan daging mentah. Suci melihat Maharani memakan daging mentah. Seketika Suci mundur ke belakang, dan Maharani tertawa melengking sangat mengerikan. Suci langsung berlari dan bertabrakan dengan seseorang saat dia melihat,
Dia melihat Maharani yang sudah pulang dari pasar. "Kau kenapa, Suci?" "Bukannya Mbak." Ketika Suci melihat Maharani dan dia melihat bahwa Maharani itu tiba-tiba wajahnya sangat mengerikan. Mulutnya menganga lebar, wajahnya kosong. Sangat mengerikan teman-teman. Tiba-tiba saat Suci ingin berlari, tangannya ditarik oleh Maharani. "Mau kemana kamu?" Tiba-tiba Maharani tersenyum dengan bibir sobeknya itu. Seketika Maharani menjambak rambut Suci dan melemparnya ke ruang bawah tanah.